tempat kami ambilkan apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pasar Muslim Dunia Maklah karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan jamaah sekalian, di kesempatan sore hari ini kita masuk pembahasan seputar wajib belajar hukum terkait pasar. Dan ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu ada banyak macamnya. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Ilmu-ilmu yang wajib ain itu ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap individu-individu, dan setiap orang tidak boleh jahil. Kenapa jemaah? Karena ketika dia tidak belajar, konsekuensinya dia akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Contoh ilmu tentang masalah sholat 5 waktu, rukun, kemudian syarat wajib, itu wajib dipelajari jemaah. Kalau tidak dipelajari, akibatnya mungkin dia sholat tapi tidak sah, sehingga berdosa. Ini fardu ain. Ada juga yang fardu kifayah, artinya kalau sebagian orang sudah mempelajarinya, maka gugur dari yang lainnya. Banyak masalah yang ilmu tentang jual beli atau terkait tentang transaksi atau jualan di pasar, apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Wajib, sahih. Wajib apa? Ain atau wajib kifayah? Ain. Bagi orang yang mungkin tidak mau jualan, gimana coba? Dosa. Ini ya, kalau secara umum fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mempelajari, maka gugur dari yang lainnya. Tapi bagi orang yang ingin terlibat langsung, apa hukumnya ya? Fardu. Antum mau jualan, kalau tidak paham tentang riba, wah ini bahaya jangan. Mungkin bisa terjatuh dengan praktek ribawi, atau mungkin terjatuh dalam jual beli atau transaksi kuru dan sebagainya, sehingga terjatuh dalam perbuatan maksiat. Bagi yang ingin berjualan, iya wajib bagi dia untuk mempelajari. Ya, tidak mau tidak. Ya, tidak mau tidak. Dan inilah fardu apa? Fardu kifayah secara umum, fardu kifayah. Tapi buat satu orang yang ingin terlibat, maka wajib. Ya, kalau tidak belajar, maka dia berdosa. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Memahami tauhid sebelum bertindak adalah cara paling mudah agar seseorang bisa mendapatkan keberhasilan, sekaligus terhindar dari kegagalan. Ketika seseorang berbisnis, dia dihadapkan dengan banyak kasus yang menuntut dia untuk memahami aturan berbisnis. Terlebih bagi seorang muslim, di mana pembicaraan bisnis tidak hanya terkait untung rugi, tapi juga masalah halal haram. Ini paling penting. Ya. Maka yang masalahnya seorang muslim ketika berbisnis, berjual beli, maka tujuan utamanya bukan hanya sekedar cari untung,
dapat untung, tetapi misalkan haram, percuma. Bahkan Syekh Dr. Saleh Ibnu Fauzan mengatakan, harta yang haram itu, kata beliau, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Kenapa? Karena kalau dimakan jadi yang masalahnya. Dia mengatakan, la yarbunah munnabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak menyentuhnya. Kan manfaatnya. Transaksi nipu, transaksi jahalah, misalkan untung besar, tapi hasilnya haram. Tidak ada bedanya seperti orang merampok ikan. Cuma kelihatannya dia bagus, hasilnya sama, haram. Ini kan banyak kita jumpai ya. Saat zahir kerjaannya terlihat mulia, hakikatnya apa? Tidak ada bedanya seperti karung. Sahih. Yang duduk berdasi tapi transaksi haram kan sama saja jam. Kan ada bedanya. Nilainya apa? Haram kan? Ya, maka pentingnya ilmu di sini jam. Kita belajar dulu agar jangan sampai sudah terlibat ke dalamnya, ternyata hasilnya ya tadi ya tidak sebagaimana kita harapkan. Agar seorang pengusaha bisa semakin yakin bahwa rezeki yang dia dapatkan telah bebas dari riba dan harta haram lainnya, dia wajib belajar fikih tentang muamalah maliyah. Itu penting. Untuk belajar tentang masalah apa? Rukun jual beli, kemudian syarat wajib, pelajari. Ya. Buat khusus yang ingin apa? Jual beli. Jangan antum sudah masuk dan sudah mungkin masya Allah usahanya berkembang, ternyata keliru transaksinya. Ini kan masalah. Sehingga untuk ditinggalkan sulit. Ya, harus benar-benar butuh keberanian. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengingatkan, ya, man ittajar qabla an yatafaqqaha irtatama fi riba thumma irtatama. Jadi kata beliau, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Ya. Kalau mungkin jemaah kita tanya satu persatu ya, orang-orang yang sudah transaksi jual beli, ya, jangankan apa fikih muamalah secara keseluruhan, mungkin tentang masalah rukun jual beli pun nggak paham. Berarti samanya nekat ya, nekat. Dan ini yang terjadi ya, ini terjadi. Karena itu sebuah keniscayaan bagi siapapun yang ingin berbisnis, dia harus memahami aturan syariat dalam muamalah bisnisnya. Nah, ini harus, mau tidak mau harus dipelajari. Jika tidak, sangat rentan baginya untuk terjerumus ke dalam riba atau kubangan harta haram lainnya. Ya. Dulu di zaman Khalifah Umar, bagian dari regulasi yang diberikan negara terhadap pasar Madinah, Umar menerapkan aturan setiap yang berdagang di pasar Madinah dia harus paham fikih jual beli. Nah, ini penting. Mungkin juga perlu ya diterapkan di tempat kita. Kalau skala nasional belum bisa, ya skala RT. Jadi di RT tetapkan ya, nggak boleh jualan di RT ini kecuali orang yang ya, paham fikih muamalah. Masya Allah. Mungkin kalau RT yang berbicara besok sudah di demo. Ini kenyataannya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya RT berhasil, dia sudah naik tingkat RW. RW berhasil, kemudian kelurahan, berhasil camat, terus ya.
Dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau ada usaha insya Allah bisa. Ya. Dan jauh lebih berkah ya, jauh lebih berkah daripada tadi transaksi yang tidak dibangun di atas dasar ilmu. Dulu di zaman Khalifah Umar, bagian dari regulasi yang diberikan negara terhadap pasar Madinah, Umar menetapkan aturan setiap yang berdagang di pasar Madinah dia harus paham fikih jual beli. Jika tidak, pedagang ini akan diusir dan tidak diizinkan untuk berdagang di kota Madinah. Ya, kira-kira cuma kalau diterapkan di tempat kita, ya, mungkin pasar kosong. Ya. Antum yang mungkin bisa menempati jemaah. Kita saja satu persatu. Ya. Nggak usah jauh-jauh ya tentang rukun jual beli dulu. Ada berapa? Ya. Kemudian kalau transaksi seperti ini hukumnya seperti apa? Mungkin banyak orang nggak paham. Karena memang yang terjadi mereka jual beli itu ya modalnya apa? Hanya ingin cari untung. Itu yang banyak kita saksikan. Sehingga tidak jarang sebagian mereka demi mencari untung kemudian menghalalkan segala cara. Mau pakai sistem jual beli leasing, riba, nah masalah yang penting dapat untung. Sampai kadang ada ucapan apa? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Karena untuk bila jamaah. Ini sudah menjadi hamba dunia ya, hamba dunia. Padahal kita yakin dunia itu sudah Allah takdirkan. Takdirkannya, mau dicari dengan cara yang haram juga gak dikasih, mau dengan cara yang halal juga dikasih. Sehingga butuh sabar ya, butuh sabar dan tetap dicari dengan cara yang halal. Dan kalau memang sudah takdirnya harta itu milik kita, maka masalah pasti akan diberikan. Pasti akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu butuh keyakinan ya. Kali yang terjadi kebanyakan orang itu nggak sabar. Jangan lu kenapa sih rezekinya lambat, seret. Nabi pernah mengatakan apa? La yastati anna ahadun minkum rizqahu. Nggak boleh salah seorang di antara kalian merasa rezekinya seret. Kenapa? Fa inna Jibril auha fi rauhi, karena Jibril memberikan wahyu kepadaku. Inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Karena sungguh salah seorang di antara kalian sekali-kali tidaklah akan keluar dari dunia atau mati kecuali ketika Allah sudah memberikan semua jatah rezekinya. Ya, jadi kalau masih ada jatah setengah perak, maka kita masih ditunda kematiannya jemaah. Sampai setengah perak itu benar-benar dikasihkan. Yang pernah diceritakan di kitab apa? Yang sebelum kita pelajari itu. Orang yang jatuh di sumur ya. Jatuh di sumur kemudian minta tolong. Akhirnya diangkat naik ke atas. Setelah naik ke atas apa? Dikasih segelas susu. Sambil ditenangkan, setelah itu ditanya tentang kronologi kejadiannya. Akhirnya dicerita sambil memperagakan kejadian. Naik di tepi sumur, ternyata kepleset lagi kepleset yang keduanya mati. Jadi yang pertama masih Allah selamatkan. Kenapa? Karena masih ada jatah satu gelas susu. Diangkat, naik ke atas, setelah minum terpelosok lagi mati. Orang gila pun kita saksikan jamaah, mereka tidak kerja, nggak ada yang punya jabatan, nggak ada yang ASN lah, orang gila jamaah. Tapi ada mungkin ya ASN orang gila. Tapi nggak tahu pengen atau tidak jamaah. Mungkin aja. Tapi mungkin ya dibebas tugaskan. Mereka tetap hidup. Kenapa aja masalahnya? Karena jatah rezekinya masih ada. Jadi jangan sampai kemudian antum lebih stres daripada orang stres. Kan banyak. Kita waras tapi hakikatnya sama seperti orang stres. Cari dunia nggak tahu waktu. Ya, waktunya ibadah juga
tabrak, dipanggil ya. Bahkan tidak satu masjid yang manggil jamaah. Masjid A panggil Allahu Akbar, tetap nggak ngurusin. Nah ini terus dipanggil lagi masjid yang satu pun nggak datang jamaah. Giliran mati minta diantar ke masjid disolati jamaah. Nah ini kan masalah. Maka jangan kita seperti itu. Ketika Allah memberikan umur kepada kita, silakan manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Ada saatnya bekerja ada, saatnya beribadah juga ada. Dan nggak mungkin dengan kita sholat misal 10 menit. Jatah rezeki kita kemudian apa? Diambil orang, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah cuma tadi banyak orang nggak sabar. Ya, banyak orang nggak sabar. Maka harus tetap kita sabar, istiqomah, cari harta yang halal. Apalagi kalau ya harta tersebut akan diberikan untuk anak kita. Ya. Calon-calon apa jemaah? Generasi ya, umat Islam. Aset terbaik kita. Yang kalau kita sudah meninggal dunia, maka pahala-pahala amal itu akan mengalir dari anak-anak kita jemaah. Nah, berikan yang terbaik. Nah, berikan yang terbaik untuk mereka seperti itu. Semuanya Mas Hadian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbiasa keliling ya, di pasar sambil membawa ya, tongkat. Dan beliau mengusir para pedagang dari pasar Madinah ya, yang tidak paham fikih jual beli sambil mengingatkan la yabi fi suqina illa man yafqah wa illa akala riba sya'a am aba. Ya. Sambil beliau mengatakan tidak boleh jual beli di pasar ya, di pasar ini kecuali yang paham fikih jual beli. Jika tidak, dia akan makan riba sadar maupun tidak. Sadar maupun tidak. Dan ini yang terjadi di tempat kita. Ya. Bahkan sudah jelas-jelas riba, ya, berusaha diakal-akali. Ini gimana ini biar nggak nampak riba, padahal riba. Seperti jual beli apa? Ainah kan riba jamaah. Ya, dealer dia jual barang dengan cara kredit, kemudian apa? Yang kredit dijual kontan kepada dealer dengan harga yang lebih murah. Ini kan riba. Ya, tapi ini coba diakal-akali. Biar seolah-olah ini bukan riba, seperti itu. Ya, atau mungkin sebagian orang apa jamaah? Ya jual motor tapi apa? Dengan sistem disewa. Sewa nanti kalau sudah selesai menjadi hak milik. Pokoknya macam-macam ya, banyak zaman kita itu mereka berusaha untuk ngakal-ngakali riba. Jadi seolah-olah apa? Hukum syariat dijadikan mainan jemaah. Itu naudzubillah ya. Kalau ingin cari solusi kemudian dalam artian dengan cara yang benar, tidak masalah. Ya tidak masalah. Tapi kalau mengakal-akali yang hakikatnya sama-sama juga haram, ini nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan juga riwayat Umar radhiyallahu taala anhuma ya, menunjukkan betapa dekatnya praktek jual beli dengan riba. Ya. Maka sampai-sampai orang Yahudi mengatakan apa? Innamal bai'u mislu riba. Jual beli itu sama seperti riba. Ya. Ini orang-orang apa? Yahudi. Jadi kata mereka jual beli ya sama riba. Beda jemaah sama. Jual beli riba. Maka di antara tradisi orang-orang Yahudi mereka suka praktek riba. Maka orang yang praktek riba itu persis mirip seperti mereka. Persis sama. Ya. Bahkan sampai mereka mengatakan apa? Kalau transaksi riba dengan sama Yahudi nggak boleh, tapi selain Yahudi boleh. Naudzubillah jemaah. Maka jangan sampai kemudian kita juga sama. Kalau riba sama Muslim nggak boleh, tapi selama Muslim boleh. Jangan. Tetap riba, ya riba haram. Sedikit banyak haram. Ya. Sebagian ada yang mengatakan oh riba kalau sedikit boleh, kalau yang banyak nggak boleh. Ya ada jemaah. Sedikit banyak sama saja.
Sehingga siapa saja yang belum menguasai aturan fikih jual beli dengan baik, namun sudah melakukan transaksi jual beli, sangat rentan baginya untuk terjerumus ke dalam riba. Seperti orang tukar menukar receh dengan apa? Uang apa? Gelondongan. Dan ini jamaah bedanya cuma akad. Beda cuma akad. Dan ini butuh ilmu. Si A ya, punya uang 5.000 gelondongan, ingin ditukar recehan. Datanglah si A ke si B. Kata si B, Pak, mohon maaf, baru ada 3.000. Nih 3.000 dulu, nanti ya 2.000-nya kalau pas ada pemilik lagi saya kasihkan. Terjadi transaksi jamaah saja. Haram atau halal atau haram? Haram. Diancam neraka. Sahih jamaah. Diancam neraka. Gara-gara transaksi. Ya. Beda kasusnya kalau kemudian, Pak, ini nggak ada uang, cuma adanya 3.000. Ya sudah, saya pinjam dulu, Pak. Saya pinjam dulu 3.000 saja. Ini 5.000-nya jaminan. Ya, jadi 5.000 biar dia yakin untuk jaminan saja. Ini untuk jaminan. Saya pinjam dulu 3.000. Nanti apa? Ketika dia punya uang 3.000, kembali lagi, Pak. Ini saya kembalikan 3.000-nya. Sini uang jaminannya 5.000. Boleh tidak jamaah? Boleh, tidak masalah. Kan sama juga. Uang itu juga kembali. Tapi yang membedakan adalah akad transaksi. Dan itu yang membedakan atau yang menjadi sebab dia selamat dari neraka apa jemaah? Ilmu. Makanya benar kata Nabi ketika beliau mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang untuk ilmu agama itu jemaah sekalian kelak akan dimudahkan masuk surga. Karena tadi ini orang yang pertama tadi tidak punya ilmu, haram, ya, neraka. Yang kedua tahu ilmu agama, selamat, transaksinya halal. Ya. Ini ilmu ya. Maka antum jangan sampai kemudian hari-harinya nggak pernah belajar ilmu agama. Kalau nggak sempat tiap hari ya sepekan sekali, nggak sempat ya sebulan sekali. Ya syukur-syukur apa? Ya rutin. Apalagi tidak full ya, cuma 1 jam 2 jam. Tadi jam. Ini penting karena ingat hadir di majelis ilmu itu sekali lagi kebaikan. Jadi jangan dikira selama atau sampai saat ini rumah tangga antum nyaman, tenang-tenang saja. Ya. Mungkin ini gara-gara apa? Hadir di majelis ilmu. Tapi kita nggak sadar. Mungkin saja ya. Saya mengatakan salah kata dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi orang yang Allah kena kebaikan itu Allah jadikan faqih. Kebaikan itu kan umum jemaah. Kebaikan dunia, kebaikan alam barzakh, kebaikan akhirat. Kebaikan hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak, dengan harta. Itu dengan apa? Ilmu, mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama. Makanya ketika Syekh Albani bercerita tentang orang yang sakit, ya diponis sakitnya tidak sembuh. Kemudian akhirnya dia sudah tidak peduli dengan sakitnya. Setelah itu fokus thalabul ilmi. Dan ternyata jamaah sekalian tanpa disadari penyakitnya sembuh tanpa berobat. Yang kata dokter, ini penyakit tidak mungkin disembuhkan. Tapi dengan thalabul ilmi, masya Allah, berkah itu turun. Sakitnya divonis oleh manusia nggak sembuh, kata Allah. Bagi Allah apa? Mudah. Ya, apalagi hanya sekedar apa? Agar dapat untung 50.000 jamaah. Bagi Allah kun fayakun jadi jamaah. Apa kita nggak yakin? Ya. Dan dengan antum hadir majelis ilmu 1 jam, 2 jam, nggak akan antum rugi urusan dunia antum. Justru yang terjadi mungkin ini sebab yang menjadikan dunia kita dimudahkan oleh Allah, atau sebab harta antum barokah. Ini walaupun mungkin dapatnya tetap biasa, tapi ternyata banyak kebaikannya. Ya, dan ini mungkin sebabnya kita hadir majelis ilmu. Pokoknya gini, usaha antum untuk mendatangi majelis ilmu nggak sia-sia, tidak
Ya seperti itu. Ada yang mungkin datang hanya ingin ketemu teman, tidak masalah. Gak ada ruginya cuma. Atau yang datang pengen biar dapat jodoh, tidak masalah. Tidak masalah. Cari jodoh yang solihah, tidak masalah jamaah. Itu usaha. Ya, malah kemudian sudah mencari ilmu agama, saya pengen nanti dapat jodohnya yang nggak paham ilmu agama. Ya asal ini masalah. Ya. Anda mencari. Karena ingat ya, azani laki-laki berzina untuk perempuan berzina. Maka yang mukmin untuk mukminah. Yang soleh untuk solihah. Seperti itu. Nah masalah. Yang penting harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kemudian masalian. Posisi umat sebagai pemimpin negara memiliki kewenangan untuk melindungi pasar dari pelaku yang tidak paham fikih muamalah. Ya, jadi muamalah maliyah. Tradisi semacam ini juga dilaksanakan di zaman Imam Malik rahimahullah. Dalam kitab Min Akhlaqis Salaf dinyatakan kana Imam Malik rahimahullahu taala ya'murul umara fajma'una at-tujjar was-suqah wa yuridunahum alaihi fa idza wajada ahadan minhum la yafqahu ahkam al-muamalah wa la ya'rifu al-halala min al-haram aqamahu min as-suq wa qala lahu ta'allam ahkam al-bay' wasyira' thumma ijlis fi as-suq fa inna man lam yakun faqihan akala riba sya'a atau apa. Imam Malik biasa memerintahkan gubernur Madinah untuk mengumpulkan para pelaku bisnis dan pedagang pasar untuk beliau uji. Jika beliau jumpai ada yang tidak menguasai ketentuan dan aturan main yang ditetapkan oleh Islam dalam dunia bisnis serta tidak memiliki kemampuan untuk membedakan halal haram ya, dunia usaha, maka beliau akan melarangnya berjualan di pasar sambil mengatakan kepadanya ta'allam, pelajarilah ya, aturan jual beli baru buka usaha di pasar. Siapa saja yang tidak menguasai fikih jual beli, mau tidak mau dia akan memakan harta riba. Ya. Dan ini ya, saking hati-hatinya jemaah. Ya, karena memang maksiat itu sebab atau biang utama Allah menurunkan apa? Ada musibah. Ketika satu tempat di situ ada pelaku maksiat, semua orang diam, misal, itu potensi Allah menurunkan azab. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan azab, maka semua orang apa? Terkena dampak buruknya. Ya, karena di antara sifat-sifat ketika Allah menurunkan azab itu, Allah meratakan. Ya. Ayat dikatakan apa? Wattaqu. Ya. Takutlah kalian dari apa? Azab yang ditimbang oleh Allah yang menimpa seluruh manusia. Semua kena, kecuali siapa jemaah? Orang-orang yang muslim. Jadi muslim itu orang-orang yang baik untuk dirinya dan dia juga baik untuk orang lain. Artinya apa? Dia ingkarun mungkar. Gak tinggal diam. Tapi orang yang baik saja, tapi gak peduli dengan orang lain, dia tahu di kompleknya ada pelacur. Diam. Misalnya. Nah ketika Allah akan ingin menimpakan azab berupa misalkan kesempitan rezeki kepada pelacur itu, dijadikan keluarganya sakit misalkan, maka yang diam-diam ini, yang rajin sholatnya tapi diam, dia kena. Keluarganya sakit parah, urusan rezekinya sempit, gara-gara apa? Ada pelacur di situ. Dia diam. Saya diam. Tapi yang ingkarul mungkar Allah selamatkan. Seperti para nabi, ketika contoh Allah ingin mengadab kaum nabi, Allah selamatkan nabinya. Ketika ingin mengadab kaum nabi Nuh, sama. Ketika bumi jungkir balikan, kemudian diturunkan hujan bebatuan, Allah selamatkan nabinya. Tapi orang-orang yang diam kena dampak buruknya. Ya. Ustaz, kalau ditimbakan banjir kan bukan semuanya kena. Iya, kalau mungkin rumah kena, tetapi orangnya diselamatkan jemaah. Kalau dia muslim. Tapi yang diam kena. Contoh dalam sebuah hadis ketika di situ diceritakan orang atau sekelompok orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan mereka mampir di suatu tempat ya, tanah lapang. Maka ketika mereka singgah di tempat tersebut, ya, banyak orang berdatangan. Ya.
Ada yang datang ke situ untuk apa? Jual beli. Ya, karena kesempatan, ini ramai akhirnya dagang. Tapi ternyata jamaah Allah timpakan adab. Mereka semua ditenggelamkan ke dalam bumi. Yang jualan pun ditenggelamkan, padahal tidak punya niat untuk apa? Hancurkan Ka'bah, nggak punya. Cuma karena ikut terlibat di situ, tidak ingkar memungkar, kena dampak buruknya. Walaupun kelak akan dibangkit sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Dia nggak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah, nggak termasuk. Tapi tetap dampak buruknya dia kena. Maka hati-hati kalau di komplek antum ada tukang riba, togel, ya misalkan. Dan antum diam. Apalagi apa? Ikut-ikutan. Atau misalkan ikut andil apa jamaah? Kalau ada yang mencurigakan dilaporkan. Ikut mendukung jamaah, nggak boleh. Tapi ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Minimal dengan apa? Dengan hati itu harus. Dan kemudian hatinya senang ya, karena mungkin yang tadi jualan togelnya apa sering nyumbang untuk kompleknya. Apalagi sering nyumbang masjid waktu. Ini nggak boleh jemaah. Karena harta haram itu tidak boleh apa untuk bangun masjid, nggak boleh. Yang tepat yang sahih tidak boleh. Kecuali untuk WC masjid boleh. Jadi kalau untuk bangun masjid hindari. Nah dulu ketika Ka'bah pernah hancur pun jemaah, orang-orang Quraisy ketika ingin membangun Ka'bah kembali, maka mereka mensyaratkan harta yang dikumpulkan harus 100% halal. Sehingga singkat cerita uangnya kurang. Akhirnya dibangunlah Ka'bah tidak sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Sehingga dikasih batas namanya hijr. Itu harus dibangun Ka'bah jemaah. Dan itu kisahnya karena uangnya nggak cukup. Di zaman Nabi pernah ingin direnovasi kembali, ingin dikembalikan. Tapi Nabi takut, khawatir Nabi disangka apa? Membuat bid'ah. Ya, karena memang ketika itu orang baru banyak iman masuk Islam. Akhirnya dibiarkan. Dan ini kami jadikan hujah oleh sebagian kelompok-kelompok apa ahli bid'ah jemaah. Kalau kami mengingkari acara tahlilan, nanti masyarakat apa? Masyarakat lari. Kan dulu Nabi nggak jadi merubah Ka'bah sebenarnya bangunan Nabi Ibrahim. Dikhawatirkan seperti itu. Kasusnya beda jemaah sekalian. Nabi ketika tidak mengembalikan sebagaimana apa namanya bangunan Nabi Ibrahim, jelas memang ketika itu masyarakat atau para sahabat banyak yang baru masuk Islam. Sekarang itu sudah berabad-abad masuk Islam jemaah. Ini pertama. Yang kedua, tetap Nabi menjelaskan bangunan yang sekarang itu tidak sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim, sampai dikasih tanda atau diingatkan ini bangunan aslinya bukan seperti ini. Jadi orang paham. Maka kan tidak ada yang berani kemudian lewati hijr. Itu nggak ada yang berani karena itu tahu itu bangunan Ka'bah aslinya. Ya. Tapi kan kalau ustaz-ustaz yang tadi mereka menyembunyikan jemaah, tidak berani mengatakan tahlil itu aslinya bid'ah, aslinya nggak boleh. Tapi justru dia dukung, bahkan dia menjadi pemimpinnya. Itu kan masalah. Harusnya kalau misalkan ini nggak boleh, ya sampaikan. Ini dulu memang tradisi nenek moyang kita. Ya. Ini dulu, karena memang perubahan dari agama-agama yang dulu. Ketika ada orang meninggal, kemudian mereka kumpul-kumpul. Jelaskan dengan baik-baik. Dan dianya jangan ikut-ikutan. Nabi kan tidak ikut-ikutan jemaah. Tapi kadang ya mereka tetap seperti itu. Dan hujannya keliru, ya hujannya keliru. Ini kemudian masalah ya. Tradisi tersebut juga masih berjalan hingga abad yang ke-8 Hijriah di negara Islam sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hajj ya. Ibnu Al-Hajj, ulama ya, madhab Maliki yang wafat tahun 737. Di Maroko masih terdapat seorang petugas negara yang melaksanakan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli. Ya. Atau muamalah ya tentang barang yang didagangkannya. Dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya serta bagaimana ya, caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, ya, petugas berkata kami tidak membiarkan
engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram. Ya. Dan seperti inilah yang harusnya dilakukan untuk membentuk pasar yang ideal, membersihkan pasar dari transaksi bermasalah dengan memberikan edukasi ya bagi para pelakunya, sehingga fikih muamalah dengan pasar perlu disatukan. Dalam arti penguasaan terhadap fikih jual beli menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin berdagang di pasar. Di saat yang sama, pemerintah berhak untuk mencabut izin usaha manakala seorang pedagang terbukti tidak menguasai hukum jual beli dengan baik. Ini penting ya. Maka kemudian antara teori dan realita ya. Ada banyak pedagang yang datang ke saya, kata penulis kitabnya, dan menanyakan skema transaksi yang mereka lakukan. Ya, mereka berangkat dari aneka masalah yang berbeda-beda. Dari mulai pedagang ikan di pelabuhan, vendor tender dengan BUMN, hingga supplier perhiasan emas di pasar lokal. Setelah mereka mengenal fikih jual beli, mereka menyadari bahwa praktek jual beli yang mereka jalani belum memenuhi standar dan ketentuan syariat. Ya, belum memenuhi standar ketentuan syariat, standar dan ketentuan syariat atau syariah. Setelah kami mengkaji kasus mereka dan kami sampaikan aturan yang benar serta solusi skema transaksi yang tepat, namun mereka merasa kesulitan untuk menerapkannya. Dan ini terjadi ya. Antum tahu, rekan bisnis antum nggak paham. Ini kadang masalah. Antum pengennya ideal, ternyata rekan bisnisnya tidak mau. Ini kadang masalah. Ya. Namun mereka kesulitan untuk menerapkannya. Permasalahan terbesarnya adalah para pelaku pasar dan para klien mereka belum memiliki pemahaman yang sepadan. Komunitas pasar mereka sudah merasa nyaman dengan tradisi transaksi yang selama ini mereka jalani. Bergabung di pasar mereka berarti harus mengikuti sistem mereka. Kami menyadari penanya sudah berharap sekali untuk hijrah dengan memperbaiki skema akad yang dia lakukan. Namun komunitasnya belum bisa diajak kerjasama. Akibatnya dia harus berhadapan dengan dua pilihan. Yang pertama, bertahan dengan skema bermasalah, namun dia harus terlibat dalam pelanggaran. Yang kedua, meninggalkan pasar dan mencari sumber pendapatan lainnya. Ya, ini yang terjadi kan. Sehingga kita sangat berharap kebijakan seperti zaman Khalifah Umar atau para gubernur di zaman Imam Malik bisa diterapkan kembali oleh pemerintah di negeri kita, ya. Sehingga regulasi pasar tidak hanya bagian yang terkait takaran, namun juga sampai skema transaksinya. Dan kita berdoa kan. Ya, dan sekali lagi tidak ada hal yang mustahil. Kalau kita usaha, insya Allah bisa. Dan antum tetap doa. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian caci maki, nggak boleh. Ya, akidah Ahlussunnah tetap mendoakan pemimpin kita. Ya. Bagi dia muslim seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian mas kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Yang bilang satu dari jawab, ada yang bertanya itu. Bismillah. Ustaz, ini Anda pernah mendengar melihat video di Ustaz Erwan Hidin ini, itu beliau memberikan solusi dalam perkara hutang. Jadi apakah ini diperbolehkan apa enggak? Jadi sebenarnya seperti ini Ustaz. Andai kata mau hutang tapi memakai sistem jual beli. Contohnya gini, pihak yang berhutang itu menjual motor kepada si A, menjual motor kepada si B harga 15 juta. Si A jual motor kepada si B harga 15 juta. Iya, terus setelah menerima uang dari itu, si A membuat akad kembali membeli motor tersebut kepada si B dengan harga asumsikan saja 25 juta. Tapi dengan sistem kredit yang kedua. Karena kan beli langsung gini. apa? Si A ngutangi apa? Jual dulu. Jual dulu ke si B. Yang karena aslinya si B yang butuh si B kan? Apa si A? Itu si A. Oh, si A. Jadi
aslinya si A itu pengen hutang, tapi karena mau di, kalau misalkan umumnya 15 kembali 15 kan normalnya nggak ada untung di situ dalam tanda kutip. Tapi andai kata diberikan untung, jadi dijual sistem lah, jual beli. Iya. Jadi si A jual si B 15 juta, kontan. Jadi si A terima 15 juta kontan. Nah, setelah menerima uang cash, kemudian membuat akad kembali. Jadi membeli motor tadi dengan nominal 25 juta, tapi dengan akadnya kredit. Jadi kan seolah-olah si A itu kan nanti membayarnya 25 juta. Jadi ada selisih 10 juta. Apakah nanti gini, pertanyaan gini. Ketika si A ini kan jual, ketika si A menjual motornya 15 juta, berarti kan motor diserahkan kepada si B. Si A dapat 15 juta. Kemudian motor itu dibeli lagi oleh si A dengan harga 25 juta dikredit. Akadnya kredit. Selama misalkan tenor 3 tahun. Itu bagaimana untuk? Apakah itu termasuk ngakalin riba atau bisa disahkan? Karena yang memberikan solusi itu terima di televisi. Jadi kita nggak lihat orangnya. Jadi agama itu dalil ya, Quran Sunnah. Ya. Tapi kita perlu melihat solusinya benar atau tidak ya. Gini, akad pertama dia jual motor kepada si B, kontan 15 juta. Akad ini sah tidak ya, sah. Harus real ya. Real, jual beli sudah. Jangan kemudian dipaksa nanti harus apa? Harus kemudian dibeli lagi. Itu jangan. Sah dulu, sah, selesai. Kemudian berarti sudah pindah tangan kan? Motor itu milik si B. Akhirnya si A ingin beli motor itu dengan cara kredit 25 juta tanpa riba, tanpa denda. Boleh tidak? Boleh. Boleh ya, Pak. Tapi ingat, akad yang pertama harus jelas, itu memang benar-benar transaksi jual beli. Jadi artinya kalau kemudian setelah transaksi sah, dia nggak mau beli lagi, ya sudah selesai. Seperti itu. Ya. Dan ini bukan ainah. Kalau ainah itu beda kasusnya. Karena ainah itu nanti dampaknya ke riba. Ya, ainah itu gini. Si A misalkan dia jual motor kepada si B dengan harga 15 juta. Ya. Kemudian si B butuh uang. Si B butuh uang, beda. Jadi si A jual motor kepada si B, harganya kredit dengan harga 15 juta. Ternyata si B butuh uang. Akhirnya motor itu dikembalikan kepada si A, dijuallah kontan dengan harga 10 juta. Dengan harga 10 juta. Berarti apa? Berarti yang utang siapa? Nah, si B kan? Ya. Jadi saya ulang ya, si A dia jual motor kepada si B dengan harga berapa? 15 juta kredit. Berarti yang utang siapa? B utang motor itu kan 15 juta. Kemudian si B butuh uang, akhirnya motor itu dikembalikan kepada si A dengan dijual 10 juta kontan. Ya. Dia terima uang 10 juta, tapi dia tetap punya tanggungan berapa? 15 juta. Ya. Motor kembali kepada si A, tangan pertama, dan yang berputar adalah transaksi jual beli tukar menukar uang. Ya, dia jual 15 juta, kemudian dia jual 10.000, dapat untung 5 juta karena harus bayar 15 juta. Nah, kalau 5 juta ini riba. Dan namanya inah. Jual beli inah. Ini kebalikannya. Ya. Dan ini insyaallah itu boleh, enggak masalah. Ya. Jadi kalau salah ya salah, bukan lihat ustadznya. Melihatnya dari awal memang mau utang. Iya, enggak masalah. Yang penting intinya jual beli pertama sah. Harus benar-benar real. Uang diterima, kemudian barang juga diterima.
Ya, setelah itu ya terserah. Kalau kemudian ternyata kok nggak jadi, ya sudah, nggak usah, selesai transaksinya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, fadhil. Jika ada area yang sudah ditetapkan bahwa itu dalam berjualan, apakah boleh kita membeli? Ulang. Jika ada area yang sudah ditetapkan sebagai area terlarang untuk berjualan, apakah kita boleh membeli di tempat itu? Ya. Jika ada satu area ditetapkan untuk apa? Jual beli. Kemudian bolehkah area itu dijual? Larangan jual beli di area tersebut. Oh, larangan jika di daerah tersebut ada larangan jual beli, kemudian kita beli di situ, boleh atau tidak? Maka jamaah sekalian, kalau Ustaz Erwandi tidak membolehkan, dia mengatakan apa? Samanya mendukung mungkaran. Ya. Tapi gini, anak lebih condong ke jamaah sekalian. Jual belinya kalau terjadi tetap sah, tapi dia melanggar, penjualnya melanggar. Kenapa? Itu dilarang. Nah, pemerintah mengatakan ini tidak boleh jual beli di sini, kemudian dia langgar, berarti dia melanggar apa? Aturan. Dia berdosa. Terus kemudian kalau kita beli di situ, misalkan, ya, apakah menyebabkan jual belinya tidak sah? Jawabannya insya Allah sah, tetapi berdosa ya, nggak boleh, karena dilarang. Jadi dilarang proses seperti itu. Sehingga kalau misalkan ada yang jualin tempat yang terlarang, ya antum nggak perlu beli di situ, nggak beli di situ, karena khawatir itu masuk mendukung seperti itu. Tapi kalau kemudian terpaksa gimana? Terpaksa itu dilihat, kalau tidak ada yang lainnya, silakan untuk beli di situ. Ya. Tapi kalau misalkan masih ada yang lain, antum cari yang lain. Ya. Karena dikhawatirkan tadi ya, ta'awun al-ismi wal udwan. Kalau kita nggak beli di situ, mungkin orang itu akhirnya tutup. Ya, sehingga apa? Sama ini kita membantu pemerintah. Ya, karena kenapa dilarang jamaah? Ada dampak buruknya. Contoh trotoar, ya, yang harusnya untuk apa? Jalan kita. Sekarang itu rata-rata untuk jualan jamaah. Bayangkan, itu haknya kita jamaah, diambil oleh mereka. Nggak merasa bersalah. Bahkan mungkin kita kalau lewat situ ya dimarah-marahin. Malah itu hak kita, hak rakyat Indonesia. Apalagi ada larangan tidak boleh jualan di situ. Lebih parah lagi, pemerintah melarang, hak kita dirampas. Ya mungkin saja nggak berkah ya, mungkin saja nggak berkah. Walaupun transaksinya sah, ya. Ini lebih contoh kalau satu nanti bahkan dikatakan apa? Tidak boleh. Ya. Dan kalau nggak salah transaksi juga dianggap apa? Tidak sah. Ya, coba untuk melihat di fikih apa jemaah? Saya lupa fikih kontemporer nggak salah. Tapi anda lebih condong pendapat yang mengatakan sah tapi berdosa. Seperti itu. Iya, wallahu a'lam. Iya, tapi gini jemaah sekalian. Beda kalau misalkan tempat itu diizinkan pemerintah. Contoh di tepi jalan, tapi memang pemerintah mengizinkan. Bahkan ada bayarannya, maka tidak masalah. Atau mungkin di kampung, adat masyarakat itu membolehkan. Ya, ini apa namanya, daerah masyarakat di situ, hal yang wajar. Orang itu boleh siapa saja jual di situ. Itu adatnya mereka. Maka begitu ya masalah al-adatul muhakamah. Adat itu menjadi hukum, tidak masalah. Cantum pemerintah juga apa mungkin desa dan sebagainya nggak melarang, masyarakat juga memang adanya seperti itu, maka itu jadi hukum, tidak masalah. Walaupun secara resmi nggak ada apa izin, tapi kalau adat sudah membolehkan maka tidak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan hukum pasar? Hukum pasar maksudnya apa nih? Hukum jualan di pasar mungkin. Ya, wallah masalah. Hukum pasar, hukum buat pasar maksudnya mungkin. Ya, ini mana?
Mulai hukumnya apa? Hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, kalau ini dimaksudkan. Ya, walau. Ya, silakan. Ya, pelan-pelan. Bismillah, semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz izin bertanya. Sebelumnya saya yakin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua saya ingin sekali agar anak-anaknya bisa menjadi PNS. Namun saya kini posisinya telah menjadi istri dan suami saya tidak mengizinkan untuk menjadi PNS. Karena banyak khawatir juga apabila suatu saat saya merendahkan suami apabila gajinya lebih besar dari suami. Memang saya sendiri menyadari menjadi PNS gajinya lebih terjamin, dan orang tua juga selalu mengatakan hidupnya akan terjamin apabila menjadi PNS. Mengingat saat ini juga sedang jatuh bangun dalam keuangan. Namun saya sendiri ingin tetap dengan pekerjaan saya saat ini yang suami ridho dengannya. Apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Sebelum menikah juga saya diharapkan menjadi PNS, namun hati saya kurang cocok. Saya sendiri kurang sreg apabila ada pernyataan dengan menjadi PNS hidupnya akan terjamin. Tetapi yang menjadi hidup kita kan Allah ya Ustaz. Nah, ini udah ada jawabannya. Ini pertanyaannya Ustaz. Apa saya termasuk berdosa apabila tidak bisa memenuhi harapan orang tua saya Ustaz? Terima kasih Ustaz, mohon bimbingannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, jawabannya tidak berdosa, jemaah. Karena gini, perintah orang tua itu ya, bentuknya cuma harapan. Harapannya orang tua dia jadi PNS. Ya. Kemudian sekarang dia status sebagai seorang istri. Maka istri itu punya kewajiban taat kepada suami. Dia mengatakan, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha qila laha udkhul jannata kaifa syi'ti." Jadi ketika seorang istri ketika seorang istri sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian jaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan ibadahnya, silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang kau kendaki. Sekarang gini, perintah suami tadi maksiat tidak jamaah? Enggak maksiat. Ya. Bahkan suami nggak melarang untuk bekerja, masih diizinkan. Tapi suami mengarahkan. Maka inilah pentingnya kenapa seorang istri butuh musyawarah dengan suaminya. Karena wanita itu akalnya kurang. Maksudnya jamaah? Ceroboh, bukan berarti kemudian nggak ada yang pintar. Banyak yang pintar. Kebanyakannya ceroboh. Ya. Maka musyawarah dengan suami itu harapannya suami bisa mengarahkan seperti itu. Oke, ya udahlah kamu kerja, ini kan udah cukup. Ya. Meski sudah diatur misalkan, diyakinkan lagi suaminya. Ya. Dan nggak perlu khawatir. Kalau kemudian tadi ya PNS dijamin, nggak ada jaminan jamaah ya. Nggak ada jaminan, yang menjamin rezeki itu Allah, bukan apa kerjaan. Banyak PNS ternyata apa? Ya kan, korupsi. Ya. Dan macam-macam ya. Hasil akhirnya kadang-kadang ya, hidupnya sengsara juga sama jamaah. Nggak ada jaminan, ya nggak ada jaminan. Nah, sehingga kalau suami memang melarang ya sudah tinggalkan saja dan kerja sebagaimana yang suami ridhoi, seperti itu. Ada pun tentang harapan orang tua itu ya, hanya harapan. Artinya kalau kemudian ada yang lebih baik, maka ikuti yang lebih baik. Dan suami mengarahkan tetap boleh kerja, tetapi ya tadi ya jangan jadi PNS. Nah sebenarnya gini jangan masalah. Jadi PNS pun tidak masalah. Lagi pekerjaannya apa halal. Sekali lagi pekerjaannya halal. Tapi kalau kemudian sudah cukup dengan tadi ya, pekerjaan istri yang selama ini misalkan ini cukup, apalagi suami juga kerja, apalagi istri nggak ada kewajiban untuk bekerja. Kan suami ya, istri hanya membantu saja ya, membantu. Kewajiban nafkah itu apa? Di tangan suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, bima faddalullahu ba'dahum 'ala
ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Suami yang wajib memberikan nafkah. Ya. Jangan kemudian akhirnya suami sudah mengizinkan, bahkan mungkin kerja pun tidak masalah, malah pengen sibuk sendiri. Karena ingat fitrah perempuan itu di rumah, didik anak-anak. Kalau misalnya dia kerja, kemudian anak diserahkan ke yang lain, nggak ada jaminan jemaah. Apalagi sampai akhirnya cari perawat dan lain sebagainya. Ya mungkin untuk bayar perawat dari gaji dia habis, atau mungkin sisa sedikit. Masih mending dididik sendiri maksimal jemaah. Apalagi masih kerja, ya, yang kerjaan ini mungkin bisa sambil merawat anaknya. Ini lebih baik lagi. Seperti itu. Maka kalau bisa seorang istri boleh sedang bekerja, tetapi kalau bisa jangan sampai melalaikan tugas seorang istri sebagai seorang ibu. Ya, maka pentingnya. Karena ingat peranan-peranan yang lain itu di bawahnya. Peran sebagai istri nomor 1, kedua sebagai seorang ibu, kemudian peran dia di sosial, kemudian terkait pribadinya. Ya. Jadi jamaah sekalian, itu peranan terkait pribadinya, terkait sosial itu di bawahnya. Maka jangan kemudian yang peranan ya di bawah justru diperhatikan nomor 1, itu keliru. Cuma kalau dia kerja ya, hak suami mungkin terbengkalai, hak anak juga terbengkalai. Akhirnya ya, harapan yang dulu pas nikah ingin memiliki rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, akhirnya sia-sia. Ya, karena ingat kebahagiaan itu bukan di harta jemaah. Kebahagiaan itu di hati, ingat di hati. Banyak orang-orang kaya secara harta, semua dimiliki, tapi jemaah mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa kurangnya? Mobil ada, kendaraan, rumah ada, uang ada, mau makan apa saja bisa. Tapi kenapa kok saya bunuh diri? Mereka tidak mendapatkan tenangan hati. Kenapa? Maka jangan kemudian kita seorang muslimah sudah tahu mana ingin ikut orang seperti itu ya. Jangan sampai. Ya, sehingga taati suami itu jauh lebih baik. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya, bolehkah menjadikan nama untuk mobil atau motor saudara sendiri? Bolehkah? Meminjamkan nama untuk kredit riba. Kredit riba tambahin. Ya. Bolehkah meminjamkan nama untuk kredit riba? Nggak boleh. Ya. Karena dealer sekarang banyaknya seperti, kalau kreditnya syar'i nggak masalah, tapi sedikitnya. Kalau ada nggak masalah, tapi kalau kreditnya riba maka nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk ta'awun al ismi wal udwan. Dan dia kena laknat, kalau dia membantu kena laknat. Nggak boleh coba. Wallahu a'lam. Dan yang berikutnya, apa hukumnya jika kita mempunyai usaha tempat kos? Apa hukumnya kalau kita punya usaha tempat kos? Boleh, mubah, nggak masalah. Kecuali kalau kos-kosan tersebut untuk praktek maksiat, nggak boleh. Berarti sama halnya membantu kemaksiatan. Contoh, bikin kos-kosan tapi bebas, laki perempuan boleh di situ. Oh, ini nggak boleh coba. Kenapa? Karena menjadi sarana wasilah untuk berbuat maksiat. Nggak boleh. Tapi beda kasusnya kalau misalnya buat kos-kosan untuk semua orang yang sudah berkeluarga, itu nggak masalah walaupun campur, tapi kan ada keluarganya. Ya. Artinya kan mereka satu kamar seperti itu. Tapi kalau kemudian satu bangunan di situ campur laki perempuan belum nikah misalkan, nah ini potensinya terjadi maksiat. Maka ini dibolehkan seperti itu. Wallahu a'lam. Hukum asalnya mubah ya. Ya, satu kali lagi. Betul. Bagaimana hukumnya memanggil hakim itu dengan sebutan yang mulia? Bagaimana hukumnya memanggil hakim dengan sebutan yang mulia? Ya. Yang mulia hakim. Bukan yang maha mulia kan? Kalau yang mulia saja tidak masalah. Kalau yang maha mulia itu nggak boleh. Karena maha itu segala-galanya. Ya. Dan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mulia saja, ya,
tuan yang mulia atau apa namanya, tuan yang terhormat, tidak masalah. Tapi kalau maha termulia, maha terhormat, maka itu apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mulia saja, terhormat saja, itu tidak masalah. Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.